Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri hinggap di dahan, bernyanyi riang sepanjang hari. Saya Ajeng mohon perkenalan, mahasiswi dari Universitas Al-Ghifari. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup, menghirup udara, dan menikmati iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang selalu rindu syafaat di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita menyaksikan teman kita mulai malas sholat? Atau ada saudara yang terlalu sibuk bekerja hingga lupa ibadah? Atau bahkan kita sendiri pernah ditegur karena lalai terhadap amal soleh? Nah, manusia itu tempatnya lupa. Maka dari itu, saling mengingatkan adalah bagian dari cinta sesama muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, dari ayat ini kita paham beramal soleh tidaklah cukup. Kita harus mengajak orang lain agar saling mengingatkan. Namun, mengingatkan itu ada syaratnya. Tapi, tunggu dulu. Dalam Islam, mengajak orang lain itu berbuat baik bukan asal ngomong ya, bukan asal sindir, bukan pula menghakimi. Ada adab dan syarat-syaratnya agar ajakan kita tidak ditolak dan justru menjadi jalan hidayah. Nah, ada syarat-syarat utama nih dalam mengingatkan dan mengajak beramal soleh. Yang pertama, ilmu yang benar. Nah, itu adalah syarat pertama. Syarat pertamanya kita harus punya ilmu. Kita tidak bisa mengajak orang lain jika tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Tapi, bagaimana kita bisa mengajak pada petunjuk kalau kita sendiri tidak tahu jalannya? Nah, di kehidupan nyata ada contohnya. Contohnya itu, jangan ajak teman sholat kalau kita belum tahu cara sholat yang benar. Yang kedua, itu niat yang ikhlas. Jangan mengingatkan orang lain karena emosi atau ingin terlihat suci, tapi karena kita peduli dan cinta pada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Para sahabatnya bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu artinya niat kita tuh harus karena Allah, bukan ingin viral, bukan ingin pamer, dan juga bukan ingin merasa paling benar. Yang ketiga, itu sampaikan dengan lembut dan bijak. Allah saja memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara lembut kepada Fir'aun, apalagi kita kepada saudara sesama muslim. Menurut Quran surat Taha ayat 43-44, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia sadar atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman sekarang banyak orang salah niat dan salah cara. Menegur dengan menyindir, membentak, memaki di media sosial. Padahal
Kata-kata yang lembut, halus, rendah hati, jauh lebih bisa menyentuh hati orang lain. Nah, yang keempat, menjadi teladan yang baik. Bagaimana kita bisa menyeru orang lain untuk berbuat baik jika kita sendiri tidak mengamalkannya? Allah mengancam orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dirinya lalai. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 44, mengapa kamu menyuruh orang lain atau mengajarkan kebijakan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab-kitab. Tidakkah kamu berpikir? Nah, kita sebagai anak muda ini, hari ini itu butuh figur nyata, bukan sekedar nasihat. Kita ingin melihat contoh, bukan hanya ceramah ya. Nah, yang kelima, itu ada sabar dan tidak mudah putus asa. Kita sudah mengingatkan, tapi tidak digubris. Kita sudah diajak, tapi malah dibully. Harus bagaimana ya? Nah, jawabannya itu harus sabar, teman-teman. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 28, yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh waktu 23 tahun untuk mengubah hati umat manusia. Maka bersabarlah, karena hidayah milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan dengan benar dan lembut. Dan mari kita introspeksi. Mungkin ada orang tua yang mulai kendor ibadahnya, ada adik yang mulai ikut pergaulan bebas, teman yang lupa sholat. Jangan tunggu ustadz, kita bisa jadi perantara hidayah untuk mereka. Mulai dari mengajak dengan penuh cinta, menjadi contoh amal soleh, menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dengan arti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, kesimpulannya, saudara-saudaraku, mengajak orang untuk beramal soleh bukan tugas ustaz saja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai sesama muslim. Diingat, ajakan kita harus memenuhi syarat. Syarat-syaratnya ada 5. Yang 1, berilmu, ikhlas, lembut, menjadi teladan, dan juga sabar. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan kelak di akhirat, kita bersama-sama bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.